Shea sejauh ini wah itu fenomenal man. Maksud gue very very enjoyable nonton Shea main. Tapi again ini lawannya France yang tadi kita udah bahas mengecewakan. Latvia belum di level Kanada juga. Lebanon easy. Nanti di round berikutnya ketika ketemu Spain sama Brazil mungkin nanti akan lebih more tougher matchup buat Kanada juga ya sebelum nanti mereka ke Manila. Gue US. What up? You're now watching the most detailed basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. Kenapa deep? Because we are supported by TCL, the official TV partner of the FIBA Basketball World Cup 2023. Ini TV-nya ada TCL C645, ini TV dengan HDR, jadi gambarnya kinclong banget, detailed banget, dan Dolby Vision yang bikin gambarnya jadi deep. So today gue mau ngobrolin basket tuh yang deep sama analis yang deep. Ada Abin Rampradika. Wadip. And we also got the OG of deep. Wadip. Jadi wadip ya. Anyway, key takeaways deh. Ini FIBA World Cup sudah hari keberapa Sang ya? Sang 7 ya, udah semingguan. Kita sudah memasuki fase kedua yang nanti komplikasinya buat yang belum tahu akan dijelaskan oleh Abi. Okay. But kita coba kilas balik dulu kali ya ke babak grup ya. Banyak kejutan, banyak keseruan, dan banyak kemenangan pertama historis buat negara-negara tertentu. Tapi gue kira dulu deh dari FIBA dari fase grup ya sejauh ini A sampai H, mau yang di Okinawa Filipina atau khususnya yang di Indonesia ya, kejutan paling gede buat lo tuh apa men? Yang di Jakarta dulu ya. Yes. France lah pasti. Kejutan yang dalam artian negatif ya. Kita bukannya nggak terkejut, Abi kali yang terkejut. Kalau lihat episode sebelumnya aja nih, kita sih udah pede kan ada. Tapi anyway, continue. Kejutan yang sangat-sangat mengejutkan juga Latvia menurut gue. Okay. Oh Latvia man is not just the team, tapi fansnya juga luar biasa. Karena dari hari pertama gue nonton opening day sampai dengan hari ini semua game Latvia gue nonton. Jadi benar-benar atmosfernya luar biasa. Indonesia, fans di Indonesia, Perbasi, all the FIBA World Cup yang terlibat itu mesti terima kasih menurut gue sama fans Latvia ya karena 2000 masanya mereka kerahkan ke Jakarta ya 2000. Jadi kalau populasinya Latvia itu udah 2 juta. 1/1000 orang itu lagi ada di Jakarta. Dan gue udah tanya mereka tidak disubsidi sedikit pun. Oh nggak pakai APBN? Enggak. Itu mereka bayar pakai ongkos sendiri. Semua tiket pesawatnya, akomodasinya, drumnya, ya, belanja gamis di Tanah Abang. Nah itunya semuanya. Sambil bawa botolnya. Nasi Padang. Makan nasi Padangnya bayar sendiri juga. Itu makan nasi Padang gue tuh baru ngeh ya. Itu kan sebelum melawan Lebanon ya. Gue gak tau, lo pernah olahraga habis makan nasi Padang gak? Nope, never. Oke, sugesti gue adalah lo kalau makan nasi Padang sebelum olahraga lo tuh bakal agak males. Ya berat karena perutnya berat kan. Jadi mereka lawan Lebanon tuh dalam kondisi kayak gitu loh. Iya. Iya, gue pengen bertanya. Yang makan fans atau kayak main deh. pemain? Menurut gue itu kan dari belakang ya. Dari belakang. Kalau gue lihat dari tone badannya, kayaknya itu fans sih menurut gue ya. Kayaknya karena emang semua fansnya pakai baju tim. Jadi ya, lengkap. bakal nyaru mungkin antara Padahal itu pemain gitu. atau fans. Tapi Power of nasi Padang. Nasi Padang man. Oke. Kalau lo sebaliknya Latvia for sure. Okay. Kejutan yang menyenangkan dan di lapangan juga ya. Mungkin lo bisa ngomong sedikit detail yang tentang Latvia. Tadi Irel udah nyebutin soal fansnya, tapi I don't think a lot of, walaupun mau dibilang ini grup death yang kedua, grup ya karena Prancis, Latvia, sama Lebanon ya. Cuma mengalahkan Prancis dengan dramatis. Apa yang lo suka banget yang mungkin belum cukup dibahas soal Latvia men? Timnya di lapangan, tanpa Porzingis pula. Mentalitas kalau gue. Oke. Bener mungkin kebawa dari fansnya juga ya. Kayak lo di support 2000 orang pasti it feels like you're playing at home gitu kan. Kayak di Riga gitu. Menariknya adalah mereka tuh waktu lawan Prancis tuh Dairis Bertans cedera. Ya. Dan itu dia udah out. Dia out for the World Cup. Dan kayak kapten lo cedera, your best 3-point shooter cedera gitu. Terus itu muncul si Artur Zagar sini. Dia tuh kalau gue telah lagi emang ternyata trajektorinya cukup bagus, yang talent, cuman sempet cedera. Main di Spanyol, sekarang lagi re-emerge lagi lah. Dan dia jadi coming out partinya dia nih. Dia benar-benar ngelawan Spanyol, benar-benar kayak ngobrak-ngabrik lah.
dia siapapun yang jagain nggak bisa lawan Spanyol, lawan Prancis nggak bisa dijaga, benar-benar kayak step backs, dia bisa lari celah, dia bisa dengan sabar ngelihat ngoper ke siapa. Walaupun Latvianya ini nggak 100% ini optimal shootingnya juga, but they fought until the end. Bahkan sempat ketinggalan 10 poin kan tuh di awal-awal. Comeback mereka. Dan maksud gua I think that's just the mentality sih. Oke, mental is one thing ya. Tapi layaknya TV TCL 645 yang punya Dolby Vision, HDR, jadi lo bener-bener bisa detail, ya. Bahkan punya sports mode, di mana frame rate-nya tuh bikin aksi-aksi Latvia ini tidak buram ya, kalau di TV ya. Nah, coba lo jelasin X and O sih, karena gini loh, kalau ngomongin soal tim basketball, tadi juga offline kita ngomongin, lo harus merhatiin Eurobasket. Talk to me about what is so good tentang permainan tim mereka lah. Mereka ini satu, kohesivitasnya tinggi. Jadi mereka ini dari kualifikasi itu kan rekornya 11-1, 11 kali menang, 1 kali kalah cuma lawan Serbia doang waktu Jokic. Yang menarik ini adalah mereka itu offense-nya rapi banget. Jadi center mereka Roland Smith itu sering berada di luar 3-point area juga, dan mereka itu off ball movement itu bagus. Jadi kalau ngeliat tuh mirip-mirip agak Golden State dikit lah ya. Kayak ada 2 stagger screen, di mana screen yang berurutan buat shooter lari, dia ngiterin 3 point. Terus kadang-kadang juga dikasih variasi. Yang tadi nge-screen malah jadi yang lari, yang tadi yang mau lari nggak jadi nge-screen. Oh, screener sama roller sama runner tuh bisa ganti-ganti. Jadi kayak komedi puter. Oh, itu lu waktu sirkus Latvia gitu sirkus ya. Latvia. Benar tuh, sirkus Latvia. Lu kalau ngeliat bertans itu dia nge-screen biasa itu biasa deh kalau Zulis itu siapa? Terus Roland Smith itu muter-muter terus bertiga. Kayaknya dia kalau di Dallas musim lalu mainnya nggak kayak gitu. Beda. Mungkin nanti di OKC kayak gitu nanti mainnya. Waktu Kanada kelihatan tuh Dallas itu. Waktu Kanada. Shoot kena samping ring, kena samping papan. Tapi maksud gua eksekusinya bagus, Zagarsnya juga bagus banget, dan defensively they're really really solid. Oke, detail sekali. Ini kan kita ngomongin kejutan yang positif ya. Biggest letdown. Gue rasa sih Prancis ya. Cuma lu bisa elaborasi dikit nih Ril. Prancis tuh semengecewakan apa nih? Abis kayak lu kita sebelum mulai kan ada power ranking kan. Nomor 2 kayak semua. Nih Abi nih Prancis banget gitu kan. Udah pelatihnya. Alefran, Leble gitu. Soliet. Semua kan di atas kertas. FIBA rankingnya tinggi, power rankingnya tinggi, Gobert bilang targetnya emas, target juara loh ya. Ini bukan target masuk top 6 16 besar atau enggak, juara loh targetnya. Kalahin Amerika. Jadi sekarang kalau mereka harus mainnya di kualifikasi untuk peringkat 17 sampai 32, itu it's the biggest letdown. Dan menurut gue the biggest letdownnya adalah kenapa sih pemain-pemain France-nya nggak percaya sama si Gobert gitu? Maksud gue oke, banyak yang bilang oke, Latvia defense-nya bagus, tapi come on man, ini kan Rudy Gobert ya. Maksudnya lo ngapain jauh-jauh bawa dia ke sini kalau dia juga nggak dipassing di game sepenting itu. Dia cuma skor 9 poin, 7-nya dari free throw. Field goal attempt-nya 1 dari 1. Kacau. 1 dari 1, ya ampun, udah breakfast enak itu di Fairmont ya kan. Gym udah dibikinin sendiri, kepisah sama gym orang hotel. Di pas latihan ada 3 point. Iya, kemana-mana pakai headphone gitu, nggak mau diganggu. Pas mainnya nggak dipassing. Iya kan lu ngapain lu, maksud gue. Si Fourniernya jago banget. Fourniernya jago banget, asli jago banget. Cuma maksud gue, ya lu nggak usah terlalu mau nge-carry sendiri lah. Tuh ada pemain lu gede begitu di bawah. Zach Edey main cuma 10 menit aja dapat berapa kali passing kan Zach Edey. Berapa poin ya waktu kemarin ngebantai tuh Kanada. Paling enggak di passing lah. Tapi gini deh. Sewa. Iya lu pasti akan double down juga ya. Mungkin Rudy Gobert tuh ngerasa, wah ini gue di timnas Prancis apa gue di Utah sih? Itu Evan Fournier apa Donovan Mitchell sih gitu. Tapi gini loh, which is the bigger letdown? Prancisnya, ya mungkin as a whole lo bisa make it. Gue udah lihat klip lawan Latvia di mana dia udah nunggu di bawah malah si guardnya 3 point gitu ya. Ya mungkin guardnya nggak ngelihat, tapi kok bisa Rudy Gobert tuh nggak sebegitunya dipercaya? Because buat gue, dia tetap letdown. Rudy Gobertnya itu letdown buat gue, in more ways than one. Karena ini yang mau gue tanya nih, man, kayak oke lah dia nggak di fit ya. Let's just say itu systemic ya. Nah, like that. Walaupun gue juga bingung gitu kayak lo kenapa jadi orang ini sering banget nggak dioper gitu ya.
Dan gue nggak tahu apakah di interview dengan media Perancis dia mengeluhkan kenapa gue nggak dioper gitu kan. Kalau dia nggak mengeluhkan ada dua kemungkinan. Ya, either dia menjaga hubungan ya, atau mungkin dia yang kayak dia nggak sadar kalau harusnya dia sendiri tuh dioper ya. But menurut gue defense-nya juga nggak bagus-bagus banget. Ya. Ya, gue sih ngerasa sebenarnya he is the bigger letdown daripada Prancis. Kenapa? Oke lah offense-nya dia nggak dioper, kaset kusut, ya. Tapi kan selalu turnamen FIBA Olimpiade, gue selalu denger, oh FIBA Rudy Gobert, oh dia beda, dia bisa nongkrong di bawah gitu ya. Gini deh, gue nggak peduli soal sistem whatever ya. Tapi ketika lu dikadalin sama Dwight Powell, Sama Kelly Olynyk. Shout out to KO man. ya, gue nggak ngecek statsnya sendernya Latvia, so I don't know, maybe mereka lebih jelek. No speed 20 points. Makasih ya udah nge-improve poin gue gitu ya. Itu semakin bikin gua di kubunya Shaquille O'Neal ketika lagi mengeluhkan kenapa sih dia dibayar sebegitunya di zaman sekarang gitu loh. So I'm gonna throw it back to you with all of that. Ada poinnya Ariel, poinnya gue. Which is the bigger letdown, Prancis atau Rudy Gobert? Obviously still France. Kenapa? Karena menurut gua mereka waktu lawan Kanada tuh masih had a fighting chance lah sampai kuarter 3. Terus itu gue gak ngertiin apa. Kobo main. Kobo jadi starting kuarter 3. Dan itu kayak bener-bener ngerusak momentum total. Iya. Terus juga Nando De Colo fall out di waktu lawan Latvia. Itu untuk seorang pemain yang kita ngomong soal pengalaman seniornya tuh. That's a stupid move. 2 kali technical loh. Maksud gue 2 kali unsportsmanlike. Fall lagi mau fast break kalau gak salah ya. Sama dia ditabrak. Menurut gue lu gak bisa jalanin offense tanpa point guard lu loh. Dan kalau penggantinya adalah Sylvain Francisco ini yang cadangan yang rada kecil itu main di waktu lawan Latvia bagus banget. Dibanding waktu lawan si Okobo waktu lawan Kanada ya. Cuman maksud gua, lu punya lu kayak apa? Udah nggak punya itu si dan De Colo your only point guard yang bisa jalanin itu. Habis sudah. Nggak jalan. Gua mulai ngerasa, we talk about guard play. Dan kita ngomong tentang pentingnya big man segala itu kelemahan. Gue mulai ngerasa sebenarnya yang lebih parah tuh bukan gap, dan kelihatannya sih kayak nggak ada gap ya ketika ada Prancis tuh antara Kanada Prancis sektor big man ya, tapi gap di sektor guard ya sebenarnya men. Ya benar. Kayak ternyata lebih timbang men. Si Hurtel ntilikin nggak ada. Nah itu gimana? Gue liat Ambar Buksal juga sempat nanya. Kalau lo sepakat bahwa emang dia dropnya sebegitunya? Ya, karena nggak ada Ntilikina ini sebenarnya bisa ngejaga. Mungkin kalau misalnya Shai dijaga Ntilikina ya. Shai di ini walaupun lawan Prancis itu sempat bau dulu ya dia. Shai itu di first half itu jelek banget ya. Jadi memang kalau FIBA tuh kalau first half emang dibikin ketat dulu. Emang begitu, itu udah rumusnya FIBA gitu. Jadi dibikin ketat dulu, di kuarter 3-4 baru gaspol gitu. Itu yang dilakukan sama Shai. Di setengah main pertama pas Shai diketat, dia gak ada di luar. Nah ini kan game pertama nih. Gue keluar halftime, wah seru nih, ketat ya. Gue ketemu Iril. Lah Iril lagi ngantri minum. Terus gue kayak, Ariel, gue kira dia baru keluar kan. Gue kayak, Ariel gimana menurut lo, bla bla bla. Gue bilang, terus bilang, gue belum masuk kan. Gue baru datang, dia sebenarnya udah masuk, duduk. Ya namanya juga bapak punya anak kan, anaknya aus. Terus keluar. Ya mungkin itu ya perbaikan harapannya juga bisa dilakukan dalam sisa-sisa. Nah, tapi to that point, jelek banget kan. Maksudnya di first half itu ya. Mungkin karena belum nonton Iri, dia tahu. Belum nih fans OKC gue ini datang gitu kan, datang up on the show. Menurut gue kalau ada Ntilikina tuh second half-nya mungkin gak akan itulah dia, gak akan semegang banget gitu ya. Dan menurut juga kalau Nando De Colo lagi duduk, pasti bisa at least running the offense. Maybe. It's always a maybe. Tapi bener Rudy Gobert, as to your point ya, gue gak ngerti sih kenapa. Emang apakah dia is he bad teammate? Sekarang gue mikir gitu ya. Sampai orang tuh ke bawah-bawah kayak gue gak mau perlu di lapangan lah. Gitu. Ya maksudnya gini lo udah bikin video lo nge-shoot 3 point. Masa lo gak dikasih under basket ya? Lucu ya? Di play terakhirnya nonton Latvia itu dia minta. Minta. Terus tetap 3 point. Gak usah gitu loh. Kan kita suka ngomong gini ya. Setiap
pertandingan ketat ketika ada buzzer beater yang masuk, is that a good shot or a bad shot? That's an awful shot, man. Kayak SK Kobasi dong itu. Itu kayak jelek banget, man. Why? Why? Oke, gue pengen agak ngembangin pembahasannya biar nggak terlalu fokus ke apa yang kita lihat dari dekat ya. Soalnya kalau kita bisa nonton yang di jauh pun ya, yang di Okinawa, di Manila, serasa dekat kalau pakai TV TCL 645. Dengan detailnya tuh, it's like kita dapat kursi VIP di pinggir lapangan. Courtside ya. Courtside itu yang online ya. Yeah. Tapi di luar itu Yes, kayak di luar Jakarta gitu. What has been the best games, the best moments? Detail-detail yang mungkin penonton yang di sini tuh belum sempat merhatiin. Gue suka Jerman lawan Australia. Oh, that's a good game, man. Yeah. Itu seru banget tuh. Dari Schroeder lawan, lu nge-tweet kan? FIBA lawan FIBA. FIBA Schroeder dan FIBA Patty. Iya, jadi buat yang belum tahu nih, kan kadang-kadang suka ada nickname di mana kita mengasosiasikan pemain yang biasanya B aja dalam situasi tertentu jadi jago. Nah, Patty Mills misalnya, kayak di NBA nggak sejago di Australia, FIBA Patty Mills. Dylan Brooks di NBA nggak sejago di Jakarta. Ada istilah Jakarta Dylan Brooks. Nah, ini Tanah Abang situ. Nah, ini ceritanya adalah duel antara dua pemain yang kayaknya tiba-tiba jadi super saya kalau masuk ke gelanggang FIBA gitu. Dennis Schroeder dan Patty Mills. I thought Dennis Schroeder is that individually. Menang. Gini, game-nya ketat ya. Kayaknya emang lo juga bisa lihat power rankings FIBA yang udah direvisi. Prancis udah nggak ada gitu. Jerman yang paling naik. Jerman solid ya. Dari warm up juga solid banget. Lo nge-rate tim Jerman ini setinggi apa, man? What do you like about them, man? Setelah ngelihat dalam aktualnya di lapangan. Karena dari ini juga menarik sih dari perinian grupnya ya. Moving forward kan ini kan. Persebaran grup itu menarik menurut gua. Mereka itu ketemu siapa ya, gue lupa. Ntar lu, bukan lu. Coba dicek. Dia tuh ada di half-nya ketika nanti bisa masuk ke middle round, dia di half-nya Kanada Prancis apa di US? Kanada Prancis. Emang Amerika enak banget rupanya. Amerika enak banget. Ya, oke. Jadi kalau Jerman itu ketemu Slovenia, ketemu Luka, sama ketemu Georgia. Oh, dan siapa mereka pemain sukaan lo? Toko Schengelia. Oke. Si Jerman ini cuma perlu menang sekali harusnya ya. Karena mereka clean sweep 3-0 waktu di grupnya. Mereka itu dan itu pasti menang lawan Georgia. Kecuali Georgia kesetanan dan 3 point yang banget ya. Jadi menurut gua jalannya cukup mulus, mungkin harus ketemu Kanada atau Spanyol, but they can do it karena yang gue bilang mereka punya Schroeder, si Maudolo juga bagus. Nah, itu detail yang mungkin orang nggak terlalu tahu, si Maudolo. Siapa tuh? Mereka itu ngelihat Australia itu waktu lawan Jerman. Ini gua ada emphasize. Jadi waktu lawan Jerman, Australia itu sering banget nge-switch. Big man Nikkei gitu. Itu digoreng terus tuh. High definition. Udah nggak oke dia. Tadinya oke dan nggak oke. Basically si Nikkei ini nge-switch terus, digoreng terus lah sama Schroeder. Ya, step back dan kawan-kawan. Itu gue ngeliat Schroeder waktu ini nih, Uji. Waktu di OKC itu kayak gitu tuh. Iya. Lagi Schroeder tuh emang dari sana emang jago. Confidence tinggi banget. Dan di situ lu ngeliat kayak wah, dan yang serunya tuh nggak apa? Pelatihnya si Australia kan FIBA ini menariknya juga menurut gua apa? Waktu timeout didengerin pelatihnya ngomong apa? Ngomong, kalau lo Schroeder sama Maudo yang pegang bola, arahin ke kiri. Lu big hedge gitu. Tapi tetapnya ke switch terus. Tapi that particular detail yang gue suka kayak karena kalau di NBA kan nggak dikasih lihat ya. Iya. Kita malah dikasih lihat anjing lagi narik-narik lagi. Apa fan cam joget-joget gitu ya. Kalau di FIBA tuh dikasih lihat tuh bener-bener. Dan itu tuh kedengeran banget, mau tahu nggak kenapa? Soalnya kalau lo nonton di TV TCL 645 itu dengan suara Dolby Atmos yang suaranya imersif 3 dimensi itu, lo tuh bukan cuman kayak ada di dalam stadium dengerin dia, lo kayak di huddle gitu. Lo kayak lo kayak beneran pemain Australia yang lagi dimarahin sama si Nikkei-nya. Basah gitu ada keringetnya Josh Giddey. Kerasa. Tapi lo mention Josh Giddey. Lo nonton pertandingan yang Jerman Australia itu nggak real? Enggak, gue nggak nonton. Oke. Tapi gue nggak tahu ya if you wanna add, lo punya opini soal ini. Menurut lo dari yang lo lihat, sudah saatnya Australia itu shifting dari Patty Mills ke Josh Giddey nggak? Udah lah, maksud gue Josh Giddey itu kan seorang point guard yang udah modern banget ya. Secara tinggi juga dia is a mismatch killer juga kan, bener kan. Jadi gue agak
apa ya, dia kayaknya kemarin pas lagi scrimmage dan exhibition games menurut gue masih agak sedikit ngeremet, tapi menurut gue sejauh ini kalau gue lihat highlight dia keren man. Yes, Very yes. aggressive, mainnya gitu, confident banget. Jadi kalau waktu itu gue agak sedikit meng-underestimate Australia ketika pas kita waktu itu awal exhibition games, ini kelihatan banget mereka mainnya udah serius banget menurut gue. Iya. Gitu. Ini yang gue rasain ya. Dia tuh kan automatic mismatch ya. Jadi ada momen-momen Jerman lawan Australia gue nggak, why not feed the ball to Giddey plus Patty Mills. Look, gue nggak mau nilai dari 1-2 game lah. Cuman memang end of possession itu banyak yang mati ketika bolanya dikasih ke Patty Mills gitu. Iya. I wish banyakan play yang mungkin namanya juga nih kayak dia kan nggak main waktu Olimpiade ya, Giddey tuh. Dia tuh Ya, baru main belum. karena lagi persiapan draft waktu itu singkat gue. Kayaknya sih emang udah waktunya mulai transisi sih ke Josh Giddey. I mean, Ke Josh Green. nggak, tapi maksudnya lo automatically lo punya size Yeah. mismatch siapa yang jagain gitu. Nah, dia tinggi, ya. Cuman kayak kembali ke bubur diaduk, kembali ke split bill ya. Split bill. Kembali ke apakah mobil listrik adalah solusi polusi. Tinggi badan dari apa yang lo lihat masih serelevan itukah di Piala Dunia ini? I mean, I mentioned Josh Giddey nggak dipakai. Iya. Yeah, he has height. At a certain point nggak terlalu kalau tinggi. Segala hal tuh ada konteks, man. Ada konteks. Iya kan, masa kita ngomong tinggi badan, ya kan manusia kan nggak cuma tinggi doang. Ya, cuman Cepat. kayaknya nih banyak pemain-pemain yang nggak tinggi-tinggi banget, bersinar. Jadi kita akan membuat kayak, gue mau nanya siapa pemain kuntet favorit lo? Do you know why? Siapa? Because TV TCL itu juga ada banyak pilihan insinya. Oh, bukan cuma yang gede-gede doang. Iya, ada 43, ada berbagai dan semuanya tuh sama-sama bagus. Because kalau di dunia pertivian ya bukan cuman size inci aja yang matters, tapi kualitasnya. Sama halnya kayak basket. So tell me pemain kuntet favorit lo, TCL Inch Player of the Inch Tournament player, so far this year, man. Yang orang Jepang itu gue suka. Si Kawamura. Yuki Kawamura. Kawamura itu, Wah, iya, gila jago itu, banget, jago, bos. jago. Dia itu comeback juga tuh waktu lawan Finlandia. Gue udah Iya. kayak ini Finlandia mantep nih. Hmm. Si Lauri bisa menang nih ya. Di balap, bos. Iya. Itu tim Asia dia pertama kali ngalahin tim Europe. Yes, sejarah. Respect. Dan dia benar kayak pede banget, pull up-nya bagus. Dia tahu kapan harus ngoper dan kawan-kawan, dan dia mempercayakan defense-nya. Udah, kalau misalnya teman-teman ya, kalau di gua kena screen sama orang Finland kan centernya gede itu lumayan. Ya udah, teman-temannya siap cover dan dia langsung pergi ke yang kayak mirip-mirip ini lah kayak waktu Denver Nuggets lah defense-nya. Tapi that particular part dimana kayak jadi bukan cuma tinggi badan atau kecepatan juga, kepercayaan kepada teammates lo yang penting. Ya, trust. Itu yang menurut gue tim Jepang tuh dapat banget. Itu yang tim Prancis nggak punya. Lucu kalau gitu. Think about this ya. Berarti tim Prancis nggak mau percaya sama 7'2" Rudy Gobert. Yes. Tim Jepang itu percaya sama 5'7" Yuki Kawamura. nggak main-main emang. Nggak main-main. Lu kalau mau mentalitas lu harusnya mental Jepang, men, yang lo puji. Yes. Oke. Going forward. Ronde 16. Lu bisa agak jelasin gak, men, Bi, ke kamera nih? Yes. Soalnya kan ronde 16 di FIBA nih World Cup nih agak beda, Basketball World Cup agak beda nih sama turnamen knockout yang biasa kita lihat. Jadi mereka dibagi ke grup lagi. Yeah. Grup A sama B itu jadi grup H jadi I. Grup C dan D itu jadi grup J. Yeah. Grup E dan F jadi grup K. Dan grup G dan H jadi grup L. Wah, pusing. Semuanya ada sampai ada grup Z nggak sih? Gen Z. Yes. Tapi grupnya United sendiri nanti dia itu akan main dia akan main 2 kali tiap tim. Itu ngelawan tim dari grup yang seberangnya. Ya. Jadi posisi itu bersama 2 dari grup seberangnya. Terus ketika semua tim udah main 5 kali, di grup itu 2 paling atas di grup tersebut, grup IJKL, diambil untuk masuk ke quarter finals. Dan itu semuanya di Manila? Enggak. Quarter finals Iya, final. Quarter finals yes, tapi kalau untuk yang grup Di sini. round itu masih ada di sini. Ya, dan di luar itu yang kalah-kalah tuh juga ada si classification game. Classification game. Buat nyari intinya nih semuanya yang kalah tuh udah kesempatan main lagi buat benar-benar tahu peringkatnya di mana dari 1 sampai 32 karena itu pun Yes. ada insentifnya yang terkait dengan Olimpiade. Yes. So going forward, gue rasa sih favorit lo masih Amerika ya. I think. Gua Oh, lo udah ganti? Gua Ganti atau enggak? ganti. Oke, sikat.
Kasih Karena gua ada prediksi. gue sekarang. Ih, nice. Aku pindah gerbong. Gua senang. Kamu murtad ya. Gimana coba? Itu kan kayak statement kalau orang nggak nonton Kanada, itu tuh kayak basketball blasphemy. Masa iya? Kenapa tiba-tiba lo yang tadinya guard play bla 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 Prancis lo apa sih yang menuntun lo ke jalan yang benar ini? Ke jalan yang benar. Ke jalan yang sesat nih. Gue ngeliat ini satu hal yang gue lupa. Itu mereka punya, Uji, Dort masih main gak ya? Dort. Kemarin dia cedera. Tapi hopefully next game Masih bisa main. recover ya? Hopefully. Yeah. Lu punya Dort, lu punya Brooks, lu punya RJ Barrett underrated defensively, lu punya satu hal pemain favorit gua di tim Kanada, Nickeil Alexander Walker, sepupu yang tertinggal, Walker yang kedua. sepupunya SGA. Iya. Defense itu perimeternya bagus banget. Lu ngeliat kemarin waktu si Nandekolo, Van Fournier tuh babak kedua Mati man di lockdown man. Di lockdown nggak bisa ngapa-ngapain itu. mati. Terus juga waktu si Latvia, kena tuh si Zagars, Zorik semua, mati. Lebano well Arakji. Kasian banget kan dia. Kasian. Harus ngeliatin Dylan Brooks gitu. Nanti menurut gua ke depannya, di babak berikutnya, everyone has gotta beat that perimeter defense ya. Spanyol harus bisa ngelewatin itu, Jerman harus bisa ngelewatin itu, dan sekarang kebetulan ya, yang jagoan-jagoan ya, siapa? Slovenia, US, Spanyol, ya pokoknya siapa dulu, Jerman, guard semua yang jago. Itu bisa dimatiin semua. Oke. Jadi lo merasa kalau seandainya ketemu di final nih dengan Kanada, Amerika, US, yes. ya duel border lah, Yeah. North American final ya. Meksiko kasihan banget. Kalah lagi lawan Mesir. Lo ngerasa bahwa Anthony Edwards yang lo camkan sebagai pemain paling jago satu turnamen. Austin Reeves. Tapi kan offline dia bilang katanya Anthony Edwards. Austin Reeves yang menjadi pemain seperti yang dimasuk IG-nya Iril juga. Aris paling dicintai di Manila gitu. Itu akan tidak berkutik ketemu Dylan Brooks. Iya. Yes. Wah. Enggak berkutik, enggak seberkutik itu. Tapi enggak berkutik. Enggak, lu jangan back down kalau gitu. waktu lawan US, kadang-kadang gue sebut itu ini kan. Waktu lawan US ada satu hal yang gue perhatikan cukup unik. US itu enggak jarang banget nembak 3 point. Di ini mereka itu rank berapa belas itu cuma 29 attempts per game. 26 apa attempts per game. Kanada di 30-an plus. Dan menurut gua nanti kalau di final ketemu and Canada is shooting good from long range, they don't have mereka nggak punya amunisi buat ngejar. Gue nggak yakin gue setuju sama kata lo. Gue nggak tahu, tapi gue pengen tahu pendapat Iril. Do you think faktor di mana sebuah tim Stephen Kerr yang tidak menembak 3 angka kayak aneh ya statement sebuah tim Steph Curry tuh tidak menembak 3 angka sebanyak itu akan menjadi faktor di mana dia akan kalah sama Kanada, because feeling gue sih harusnya mereka punya amunisi untuk nembak 3 point yang lebih banyak daripada stats sekarang sih. What do you think, man? Abid nanti mungkin boleh tolong cek ya, karena Boleh, selama siap. gue nonton Kanada itu 3 point akurasi mereka nggak pernah bagus. 42%. Ya terakhir gue nonton 29% soalnya. Waktu lawan 42% Prancis ya? yang di game mana tuh? Game yang Iya. kemarin lawan itu ya, lawan Latvia. Latvia. Cek nih. Kayaknya sih bisa dibilang Ya itu seperti Nickeil, 3 pointnya wangi. Kalau di yang pertama kan Dylan Brooks bagus, Kelly Olynyk juga bagus. Yeah. Well, 3 point shooternya sebenarnya nggak ada yang spesialisasi memang 3 point shooter, cuma memang semuanya bisa stabil. nembak 3 Iya. point lah ya. itu ya. Semuanya bisa nembak 3 point sebenarnya, kecuali si Zach Edey mungkin. By the way sebenarnya ya, kita jujur aja, kita sebenarnya nggak terlalu nonton Kanada. Zach Edey itu pemain terakhir lah yang main lah. Gue pengen mengklarifikasi di episode sebelumnya kita kayak Zach Edey. Ternyata nggak main sih. We don't know shit Asli. anyway. Gimana, man? Gue juga tadi ngomongin tentang Zach Edey juga ya. Gue kemarin duduk di satu section yang satu baris di depan gue itu ketika mereka ngebantai Libanon kan itu gapnya sampai 50 poin kalau nggak salah ya. Itu mereka semua teriak we want Zach gitu. Gue sampai yang banyak loh fans Zach Edey ternyata ya. Gak ada yang pakai bajunya Purdue memang, tapi Gue ngeliat maknya men di hallway. Dia tuh keturunan ini ya. bener kayaknya ya? ada Chinese ya Chinese. mukanya ya. Gue juga Mana ada perempuan Kanada, perempuan Cina ya
pakai baju Kanada setinggi itu in my life gue gak pernah lihat itu. Hampir 2 meter tingginya. Anyway. Ya jadi kalau tadi Abi ngebela Kanada, I see his point. Kanada adalah tim yang bisa menantang US paling. Cuma apakah bisa mengalahkan US? Gue nggak tahu. Shea sejauh ini, wah itu fenomenal man. Maksud gue very enjoyable nonton Shea main. Tapi again ini lawannya France yang tadi kita udah bahas mengecewakan. Latvia belum di level Kanada juga. Lebanon easy. Nanti di round berikutnya ketika ketemu Spain sama Brazil mungkin nanti akan lebih more tougher matchup buat Kanada juga ya sebelum nanti mereka ke Manila. Gue US. Masih US. Gue nggak melihat yang lain bisa. Gue lompat gerbong yang lain pindah gerbong ke US. Enggak. Kalau gue pribadi kan I always say the safe bet is always US. Yes. Iya kan ada faktor lain selain kita ngomongin soal kualitas adalah kan you made ini poin yang valid soal perimeter defense Kanada, right? Yeah. Tapi SGA juga mungkin akan menghadapi perimeter defense yang terbaik yang dihadapi di turnamen ini ketika dia lawan USA. Mikal, gue nggak peduli, gue belum melihat statsnya, gue nggak peduli apakah dia main di levelnya sekarang ya. Tapi US juga punya amunisi. Malah kan kalau kita balik ke preview, yang kita sanksikan adalah kemampuan mereka menahan pemain yang besar. Bukan pemain yang small. Jadi I don't know, for me it kind of evens it out. Gua ingin melihat Kanada menang, ya. I can see the case dia menangin in one game for sure. Ini mungkin akan menjadi on paper salah satu pertandingan yang paling sengit yang dihadapi sebuah tim US. Tapi pilihan amannya bagi gue masih US. Kecuali lu ada counterpoint lain nih. I think the 3-point shooting will be the key. Dan kalau misalnya tadi yang menarik juga adalah ini mungkin belum kita bahas banyak ya. Kelly Olynyk. Bagus itu mainnya bagus banget. Dan kemarin tuh sempat kayak ya lebih pede dibanding main di NBA lah. I don't know why. Tapi lebih bagus. Terus juga dari segi decision making, passingnya juga high low. Dan Dwight Powell mainnya bukan kayak Dwight Powell, itu permasalahan. Iya benar. Kayaknya kemarin pas lawan Latvia, Kelly Olynyk tuh second leading scorernya after Shea, I think. Dan itu semua yang dilakukan. Dan dia ya mungkin faktor pentingnya selain Kelly Olynyk biar dia bisa jago, dia bungkus bakmi bawa ke sana. Nyet, gue tahu itu bakmi apa. Nyet. Enggak, itu tuh kayaknya kalau dari gambarnya itu congsi men. Kata teman gue di kantor juga di Mangga Besar. Jadi Kelly Olynyk tuh main ke Mangga Besar. Cukup jauh ya. Kan kalau RJ Barrett dia mainnya ke Sensi kan. Iya, ketemu nih aja. Jadi Kelly Olynyk itu memang suka Asian food. Dia memang suka Asian food. Kemanapun dia pergi dia selalu cari Asian food. Jadi hal pertama yang dia Google ketika dia lagi lapar adalah dia nyari bakmi. Salah satunya bakmi. Gitu ya. Salah satunya bakmi dan si Chong Sim itu menurut dia adalah bakmi 3 terbaik top 3 yang pernah dia makan selama ini. Bangga bos. Gitu. Iya. Lo suka Chongsim enggak? Bukan pemakan, tapi bangga aja saya. Tapi speaking of Kelly Olynyk ya, ada teman gue si Randy podcast Retropus. Dia nggak bisa nonton basket. Dia dapat tiket Kanada Lebanon. Ya. Dia nanya gue siapa yang jago. Gue bilang ini bakal menghibur nggak? Gue bilang ini pasti minimal 40 poin sebenarnya. Terus gue juga bilang tapi lo akan lihat satu pemain paling skillful di dunia gitu, Shai. Terus pas gue bilang gimana bagus, iya pemain nomor 15 juga jago, Kelly Olynyk. Lu kalau nggak pernah ngikutin NBA, lu akan kira dia tuh jago banget from bener. Bener. Nah, lu kan tadi ngomong soal 3 point sebagai sebuah kunci. By the way, kalau lu nonton, I'm sorry, this is supported by TCL. Kalau lu nonton di TV TCL, lu bisa dengar suara splash. Jadi kalau Kelly Olynyk masukin splash gitu, Nickeil Alexander Walker masukin splash, lu akan mengira mereka splash brothers, man. Nah, let's talk about another factor sorry. Yang dibahas kalau di FIBA. Tadi kan shooting, team play ada hubungannya sama coaching. Nah, coaching tuh akan menjadi faktor yang sepenting apa menurut lo di babak kedua? Karena kita ini udah ngomong banyak soal Kanada. Dan coachingnya juga menurut gue bagus. Si Jordi Fernandez yang mungkin akan dapat job head coach dalam, kita tinggal lihat aja lotre siapa yang di-cut di NBA. Coaching, I think now I can say kalau Spain is probably better than France, no? No, okay, thank you. Coachingnya Spanyol tuh bisa sejauh mana ngerepotin Kanada kalau kedua tim ini ketemu? Interesting. Yang bagus dari Scarello tuh dia bisa tahu kalau kekuatan tim lain itu apa, dan dia balikin. Oke. Itu menurut gue yang bagus. Dia planningnya bagus.
Kalau in game gue nggak terlalu ngeliat bisa ini ya kayak misalnya let's say at the level of Steve Kerr atau apa, tapi game lain tuh bagus banget. Dan kayak dia tahu oke, mereka mainnya kayak gini, gue akan bikin situasi di mana lu akan sulit di zona nyaman lu. Kayak kemarin waktu Brazil tuh benar-benar kayak Brazil tuh suka banget ngedrive ke dalam kan, because they have speed and they have Caboclo. Bruno Caboclo, mereka disuruh oke, gue akan ngirim help, lu silakan kick out ke teman lu yang di corner atau apa, beat us with your shooting. Dan bau ya, they lost. Walaupun kita ngomongin Brazil 3 poinnya wangi, Spanyol tuh benar-benar bikin dia bau. Yes. Feel gue kalau nonton Spanyol, gue gak tahu kalau gimana real ya. Walaupun main bintangnya nggak kayak di Spanyol sebelumnya ya. I mean Garuba tuh mainnya hustle sekali ya, sampai dia satu kena technical yang nggak penting tuh. Dikat OKC. Oh dikat jadi jatuhnya. Udah di wave. Udah di wave ya. Ya, sebelum Mungkin FIBA mulai dia like 2 days before dia di wave. Jadi motivasi tuh. Ini jadi audisi gue buat dapetin. Iya. Tapi gue kalau ngeliat Dikat Spanyol, Usman Garuba dikat mau ngambil Omri Spellman kayaknya. waduh. Omri Spellman lu lihat dong badannya gempal-gempal tuh tapi ngeri mainnya men. Wah. Enggak, gue bilang ke dia juga. Omar Spellman kan gini, pertandingan pertama Latvia Lebanon, gue tuh cuma nonton kuarter keempat kan. Pas dia masuk 3 poinnya semua masuk. Jadi gue kayak lucu juga gitu, dia jago. Dan tembakannya tuh agak aneh gitu men. Dia kayak, ini kayaknya pass short deh. Kok masuk? Apa gue yang goblok kayak gitu kan? Kayak, oh, masuk. Tapi dia jadi besar sekali sih. Iya. Nggak cuman Enak makanan lebar. shawarma dan kawan-kawan. Lo kalau ngelihat Spanyol lo ngerasa vibe ini tim tuh nggak mau dia kalah atau kurang, they're always gonna give a good game gitu loh. Iya karena mereka memang continuity kan, mereka udah paham main satu sama lain, yeah, benar-benar fluidity dari offense itu kelihatan banget. Ada sequence di mana memang si Juancho main aja sama si Willy berdua terus. Serasa di Efektif. pekarangan rumah. Ya efektif, mau gimana ya efektif gitu kan. Makanya Willy-nya lebih kelihatan gitu kan daripada si Juancho-nya. Walaupun kalau nggak salah kemarin player of the game si Juancho ya yang terakhir. Pas itu. Tapi emang Spain ya itu tipikal Spain lah ya. Iya. Ya emang mainnya kayak Rapi, begitu, ya. rapi banget mau lawan siapapun ya. I think they're gonna put a good show sih sebenarnya. Apa kuncinya dia bisa ngalahin Kanada menurut lo man? It's gonna be the play of the playmakers. Kan dari awal kita ngomong kita nggak percaya sama playmakernya kan. Rubio nggak ada, Lorenzo Brown nggak ada. Si yang masih siapa Nunes? Juan Nunes. Darwin Nunes. Dan Juan Nunes. Masih muda 19 tahun. Mereka dia mau masuk NBA tahun depan harusnya. Semoga di draft. Tapi dia mainnya bagus, komposernya bagus. Nggak se-flashy Ricky Rubio waktu muda. Waktu di Olimpiade Beijing ya. Itu ajaib banget. Jago Ricky banget Rubio itu man. Tapi Juan Nunes ini game manager lah. Gue dan dia kelihatan kesukaan Scariolo. Cuman waktu kemarin lawan terakhir itu Jelek kan, mainnya. ya, Si mainnya Scariolo jelek. juga bilang kan. Kayak MVP enggak dia kalau mainnya kayak gini enggak kenapa. Ya. Tapi itu justru yang bagus tuh karena nggak diproteksi, jadi kayak emang jelek aja gitu. Enggak terlalu diangkat-angkat ya sampai. Dan hopefully kalau Alberto Diaz juga bisa main bagus lawan yang tadi kita bilang perimeter defense-nya si ini it's gonna be, and also yang tadi dibilang William Juancho is gonna be the 1-2 punch. Oke, ini kan kita udah establish nih favorit. Oke, USA, Kanada, kita masih ngasih room buat Spanyol. Kuda hitam di babak-babak selanjutnya Jerman for sure. Australia gimana going forward? Atau ada tim yang kayak what's the hipster choice? Pilihan yang paling gak aman lah. Paling gak aman ya? Iya. Gue masih Slovenia sih. Slovenia? Yes. Luka mau punggungnya udah patah. Yes. Oh sama lagi Serbia. Tapi Serbia ini sangat bergantung pada 3 point. Oke. Itu Serbia yang gue gak oke terlalu suka tuh sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kata Kanada 3 poinnya bagus, tapi ada balance juga. Mid-range shy, Allah kagak ada obatnya bos. Kemarin Zagars dibikin Ya udah, it's skate man. sebelah. Dia pasti akan bisa menciptakan space man. Selalu. Itu dia. Tapi Serbia nggak ada. So mereka Jovic perfect ya. salah satu Jovic pemain jago, paling Jovic Pemain mengejutkan. siapa tuh Waduh. Jokic man? Ada Jovic man. Cuman itu paling cuma Slovenia. I think if you eliminate the true contenders, it's gonna be Luka. Kita ngomongin soal 3 point, coaching, kalau dalam kasusnya Luka a transcendent star player ya. Ada yang feel highlight satu tuh. Apa? Dia ngedrive, Aha. terus waktu ngedrive lawan itu ngelihat bahwa lawan itu ada yang mau ngeblok dia Iya, ada help dari helpernya Rubio. juga, iya. Tapi sama dia di body yang lagi jaga dia, nabrak yang lagi mau help. Oh itu gue sebenarnya agak ngeri loh nanti. Iya, serem memang. Soalnya tamparannya tuh sampai kayak Pas lagi jungkir loncat, balik gitu kan. Tapi ya Allah itu keren banget Luka di situ. Itu gini, itu adalah contoh otot itu bukan masalah kering sebenarnya kan.
Iya gak sih? Kayak lo liat sumo, cuma di bahu gitu. Yeah. Gitu. Apalagi elemen-elemen pace. Could that be a factor yang menentukan satu tim yang lebih kuat daripada yang lain? Tim-tim yang cepat misalnya? Atau justru lambat? Trennya gimana kalau menurut lo? I think kalau cepet ini ada duanya kan. US main cepet, turnovernya banyak. Oke. Segede plus minus. Kanada juga hitungannya cepet dong. Kanada Transisi. lumayan cepet. Transisi Tapi soalnya. kalau mereka disuruh pelan, again Masih bisa, ya. That Shai and Olynyk combo agak mematikan kan. Tapi ya menurut gua, ya kalau misalnya lu pelan, gua akan dark horse-nya it's gonna be Luka. Oke, kalau cepet? Kalau cepat, it's gonna be, I'm gonna regret saying this ya. Tapi Jerman. Jerman tuh pilihan yang menarik banget. Quick offense itu loh, Allah bagus banget. Defense switchable, Yes sir. bisa nembak. Dan tapi gini, satu hal yang mungkin faktor X itu Franz Wagner kalau bisa sehat, Oke, kan oke, naik. ankle kemarin dia kan. Ya. Cuma tim tuh mau main pelan, mau cepet, tidak akan buram. Kalau nonton di TV apa? TCLC Soalnya ada 645. eye motion technology yang Yes. bisa bikin, ini kalau di tulisannya Abi nih pemain hybrid. Nggak buram. Jadi Dennis Schroeder mau siapa pun Yeah. pasti kelihatan detail-detailnya. Oke, kita tahu kalau FIBA World Cup yang menang World Champion. Tapi belum lama ini ada hingar-bingar. Ya. Karena pelari Amerika yang menang di kategori 100 meter dan 200 meter di kejuaraan dunia itu tiba-tiba mengeluarkan unek-uneknya dia yang kayaknya udah lama banget dia keluarin. Apa sih? Kenapa sih pemain NBA ini kalau juara NBA ngakunya World Champion? Nah, gue ada di sisi itu, tapi ternyata pemain NBA banyak yang kayak apa sih lu cari perhatian gitu. Where do you stand on this? Lo setuju gak tuh ketika OKC Thunder nanti tahun 2028 jadi juara NBA, Chet Holmgren bilang gua World Champion, lo setuju tuh gak? Gue tuh This is interesting. gue tuh setuju nggak setuju ya. Setuju nggak setuju dalam artian gini deh. Gue nonton Stephen A. Smith. I think Stephen A. Smith salah satu yang paling vokal ngebahas tentang hal ini. Gue suka poinnya dia ketika dia bilang semua pemain-pemain terbaik, even dari rest of the world, dari Euroleague dan lain-lain itu semua main di NBA gitu. Yes. We're talking about Giannis, Jokic dan kawan-kawan itu pun jadi one of the top 5 players juga gitu kan. Dan itu bukan dari Amerika. Jadi ketika banner di Staples misalnya ada tulisannya World Champions gitu, ya menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja karena kalau misalnya gue jadi juara NBA, gue bilang lo bikin kompetisi dari semua klub di selain non Amerika, siapapun yang juaranya itu lawan gue. Gitu. Gue yakin gue bakal menang juga. Oke. Gitu. Jadi gue nggak You have an issue with that. nggak ada isu sih sebenarnya. Cuma memang kata-kata world champion itu ya memang lo harus bertarung dengan negara lain kan. Iya. Itu it's the Perwakilan, ya. simple fact sebenarnya. Jadi itu kalau buat di atletik dan itu juara apa sih, dia lari ya? Lari kan. Dan Iya. dia mewakili Amerika Dia di situ. Udah 6 ini kan. 6 kali emas juga sebenarnya kan si Noah. Di Olimpiade. Noah Lyles dia. Oh, oke. Ya jadi maksudnya dia pengennya itu bukan World Champions tapi NBA itu jadi National Champions kan. Iya. Pengennya kan. Walaupun ada pemain worldnya yang paling jago di dunia gitu. Yes. Ya yang komplain-komplain di Twitter dan kawan-kawan juga pemain-pemain NBA gitu kan. Iya. Maksudnya yang- Kayaknya ada sisi yang kayak kenapa sih lu kayak nyerang kita? Iya, lu Kayaknya ngapus lebih ke situ, bukan karena salah bener argumentasi. Ya, Tapi menurut lo ya, ya. gimana? Menurut gua ini adalah skenario dari Adam Silver. Hah? Sengaja dia nyuruh si Noah Lyles itu ngomong. Kenapa emang? Karena dia mau bikin kompetisi lagi nanti. Setelah in-season turnamen, WBA. dia bikin World Basketball. bukan WBA, World Basketball Association. Oh, bridging ya, ini bridging ya. Iya, Gila, dia Adam Silver Buzzer dia itu, buzzer. lebih jago daripada Vince McMahon no. Bikin pertikaian ini tuh jago banget gila lu. Tapi gue ini sih, menurut gue setuju sama lo kayak itu nggak pantas lo ngomong World Champion sebenarnya ya, karena again, ya lo harus bisa ngalahin apa namanya itu Giannis. tim dari negara lain. Tapi menurut gue Sorry, kalau di bola tuh apa? Club World Championship. Kalau antar dunia itu. Iya, cuma gini. Apa itu nama itu? Cupnya? Gue lupa yang terakhir. Dia kan selalu berubah tergantung sponsornya siapa kan. Oh iya. Tapi World Club Championship. Ada World tuh? Club ada. World Cup. Sebenarnya gini sih, gue juga nggak. Kalau gue udah ngeliat itu dari dulu,
Gua juga nggak sepakat itu dibilang World Champions. It's an American thing. Ya iyalah NBA, NFL, mungkin baseball klaimnya nggak sekuat NBA, NHL, ice hockey jelas apa nggak sekuat itu. Cuman karena menurut gua ada dua hal yang bisa mirip, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya sama. Bagi gua yang benar adalah ketika lo juara NBA, you are the best in the world, you are the best Yeah. club in the world. Cuman memang karena format kompetisinya dan apa yang diwakili, harusnya nggak world champion. Ada yang nge-counter dengan bilang, ya coba aja juara Euro League atau diadu gitu kan. Ya mungkin akan tetap kalau ada kejuaraan dan yang menang tim NBA, dan bagi gue sah-sah aja gitu. Di bola pun begitu kan. Juara Liga Champions tuh ketika dia ketemu di World Club Championship, ya itu pasti susahnya nggak sesusah ketika dia ngalahin tim di final Liga Champions ya. Ya karena beda emang levelnya Yes. kan. Mungkin dia sudah bisa dibilang best in the world ketika menang Champions League. Tapi memang tetap lewat turnamen di mana mungkin lawannya nggak sejago itu, tapi tetap dia ngelawan dari semua benua and henceforth dunia gitu. Menurut gue sih ini masalah istilah, kayak kalau bannernya best in the world, buat gue lebih absah daripada world champion. Dan sebenarnya lebih tengil loh, terbaik di dunia gitu. Kayak Coming Cairo ya. Kami Cairo. Enggak, nomor 2. Dia klaimnya nomor 2. Oh iya, Ya terserah yang nomor 1 paling enak siapa. Gue nomor 2-nya. Kambing Cairo. Iya kan? Ada. Terenak ada. di... Iya ada. Iya. Betamel juga kambing Cairo. Itu sebuah makanan yang diidentikan dengan kejantanan agak punya inferiority kompleks ya. So anyway, tapi kalau menurut lu sebaiknya ada nggak? Gue sih walaupun mau dibilang tim NBA Menarik lebih sih jago, sebenarnya. gue tetep pengen nonton sih. Ambil. Karena yang seru itu adalah in one game, apalagi kalau one game system ya, nggak mustahil kok. Nggak, iya, Sebuah tim, apalagi kalau itu nggak dianggap glamor, terus tahu-taunya tim USA-nya nurunin kayak second line-up-nya, situasinya pramusim, because pasti kalau ada kejuaraan kayak gini, di awal-awal ya tim NBA yang bersangkutan akan tetap ngerasa lebih penting musim NBA daripada Iya, ini. pasti. Gitu. Pasti. Because the best in the world sebenarnya, if you think about it, is more important daripada jadi world champion, man. Titel itu ya? Title. Iya. Anyway, itu aja buat episode Box Out kali ini, supported by TCL. Thank you banget Bi. Thank you banget OG. This is Box Out and we out. But if you wanna watch us again, jangan lupa di TV TCL aja.